Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya Penetua Prin Immanuel dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan untuk mengucap syukur karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat dan tidur malam kami. Dan pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 14, tertulis demikian. Dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Friska Imelda, Sarjana Teologia, yang diberi judul Bertekun dalam Pengharapan di dalam Tuhan, yang berbunyi demikian. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ketiga dan dihadapkan dengan dua nas Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar tetap kuat serta tekun dalam pengharapan sebagai anak-anak Allah untuk menghadapi berbagai macam penderitaan. 13 tahun setelah Ismail lahir, Abraham dan Sarai masih belum menerima keturunan sebagai janji Allah kepada mereka. Tetapi Abraham tetap percaya. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Ia meminta Abraham untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dengan tiada bercela. Allah akan menepati janjinya kepada Abraham dengan menjadikannya bapa sejumlah besar bangsa. Berasal dari keturunannya lah Kristus Juru Selamat untuk semua orang beriman. Sebagai perjanjian diadakan Allah dengan Abraham, diberikan Allah tanda sunat. Penyunatan harus dilakukan kepada setiap laki-laki di dalam rumah dan keturunannya di usia anak 8 hari. Jika tidak dilakukan, maka ia memutuskan perjanjian dengan Allah. Sunat merupakan suatu sakramen, suatu tanda dicap. Tanda adalah sesuatu yang dapat dilihat. Cap adalah suatu pertanda yang menjamin ketulenan sesuatu. Sunat sebagai lambang hidup baru yang diberikan kepada orang beriman. Suatu pertanda hati yang bersunat, yakni hati baru yang diberikan kepada orang beriman. Dalam menghadapi penderitaan atau pergumulan hidup, Paulus mengajak orang percaya tetap setia kepada Kristus dan kehendaknya sebagaimana yang Abraham lakukan. Sehebat apapun penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup orang percaya, tentu Allah akan menyertai dan memampukan kita melewatinya. Firman Tuhan untuk kita, di tengah beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi di tengah dunia ini, janji Tuhan ya dan amin. Itulah yang menghibur dan menguatkan kita dalam kesetiaan dan pengharapan di dalam Dia untuk terus berjuang dengan iman yang teguh dan tahan uji. Dalam rangka kita memaknai minggu sengsara ketiga, kita diingatkan baik melewati Abraham dan pengharapan anak-anak Allah untuk dapat melakukan apa yang Allah kehendaki dengan taat dan setia tanpa mengeluh, sehingga melewati itu kehidupan baru dalam iman dan pengharapan akan terus dibaharui di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita
dan menjangkau semua umatnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.